Selamat datang di Kenzi Podcast Kenzi. Aku Lina dan hari ini akan ngebahas sebuah topik yang gak cuma penting tapi juga sangat relevan pada era sekarang, yaitu literasi digital, yang dimana zaman sekarang hampir semua aspek kehidupan kita tergantung dengan adanya teknologi, mulai dari kita belajar, pekerjaan, dan lain-lainnya. Nah, untuk membahas topik ini aku nggak akan sendiri. Aku bakal ditemani oleh dua temanku, ada Robin dan juga Rizka. Untuk Mas Robin sendiri ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, senang banget nih bisa bergabung dan bisa ngobrol dalam podcast kali ini. Untuk Mbak Rizka sendiri gimana? Sama sih, yang jelas sehat dan juga excited untuk bisa membahas topik yang sangat Gen Z banget untuk nanti durasi podcast kita. Wah, aku juga senang banget nih kalian udah mau bergabung dengan aku untuk membahas topik ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi kan kita harus mengetahui dong, apa sih literasi digital itu? Menurut kalian sendiri nih, sepengetahuan kalian, apa sih literasi digital itu? Kalau menurut aku, literasi digital itu merupakan suatu pemahaman ya terhadap kita sebagai pengguna para teknologi digital. Jadi untuk literasi digital itu kan merupakan salah satu bentuk pemahaman bagaimana kita sebagai pengguna itu dapat menemukan, menggunakan, bahkan mengevaluasi adanya perkembangan digital yang nantinya akan terus berkembang, terinovasi begitu cepat. Jadi kita harus dapat mengetahui dengan bijaksana bagaimana memanfaatkan itu semua dengan positif. Nah, benar banget apa kata Kak Diska tadi, karena masih banyak ya orang yang salah memahami dan salah menggunakan media sosial sehingga orang-orang mudah terpengaruh Dengan berita-berita hoax gitu ya, Kak? ya. Wah, benar banget nih apa yang udah dikatakan oleh Mbak Rizka dan juga Mas Robin. Jadi kan literasi digital ini bukan sekedar kita tahu cara menggunakan teknologi, tapi juga kita tahu bagaimana cara kita bersikap dan dalam mengambil keputusan dengan informasi yang kita dapatkan dari dunia digital. Nah, menurut kalian ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pada era-era sekarang mengenai literasi digital itu sendiri? Jadi kita berbicara tentang misinformation dan disinformation, pasti kan ada perbedaan dari antara kalau misinformation itu yang aku tahu kayak kesalahpahaman kan. Tapi kalau disinformation itu salah satu informasi yang salah kayak gitu kan ya. Jadi menurut kalian ada nggak sih sisi positif dan negatifnya di digital literasi itu sendiri? Kalau menurutku sih pasti ada ya. Kalau digunakan dengan cara yang semestinya, pasti literasi digital ini memang tujuannya untuk mengatasi problematika tentang digital yang ada di Indonesia, salah satunya ya. Contohnya yang tadi disampaikan sama Robin tentang misinformation, disinformation, itu kan karena adanya isu-isu yang dikeluarkan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga isu itu dapat menjadi pelanggaran etika digital seperti penyebaran hoax, dan ada juga tentang kayak perlindungan di dunia maya seperti cyberbullying ya kalau istilah namanya. Oh, betul banget nih, Kak. Untuk masalah hal itu aku sering banget nih dengar dan melihat berita-berita viral yang berseliweran di media sosial. Apalagi waktu saya buka tuh ternyata nggak benar gitu. Nah, tapi anehnya tuh berita tersebut masih tetap dibagikan ke banyak orang. Menurut kalian kenapa ya orang itu gampang banget sekali terjebak dalam misinformation? Mungkin karena informasi yang kita temukan di media sosial seringkali didesain untuk memancing emosi, baik itu kemarahan, rasa takut, bahkan kegembiraan. Jadi kita merespon secara emosional, kita juga cenderung tidak berpikir kritis dan langsung membagikan informasi tersebut.
tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Setuju sih aku sama yang disampaikan dengan Robin tentang itu semua juga dipengaruhi karena apalagi kan netizen di Indonesia ini terkesan baper ya. Jadi ketika kayak banyak isu-isu yang terjadi itu ya cuma hanya memancing emosi aja, emosi dari netizen yang ada, dan itu beritanya benar atau salah itu urusan belakang aja. Kayaknya kayak gitu gak sih kalau di Indonesia? Tipe netizen ini kan cuma nimbrung intinya, Benar. menangkap kebenarannya. Oh begitu ya Kak. Jadi cara kerja algoritmanya itu sendiri tuh memperarah masalah misinformasi. Karena kita kan terjebak di dalam gelembung nih, yang dimana informasi yang memperkuat apa yang kita yakini tanpa kita sadari. Kalau berbicara tentang algoritma sih juga benar ya, itu semua mempengaruhi bagaimana kita dapat menangkap suatu informasi. Kalau bicara algoritma, contohnya nih teman-teman kan juga pasti tahu. Kalau contohnya apa ya? Salah satu platform deh. Ini coba kasih contoh satu platform media sosial yang sering kamu pakai. Hari ini sih Shopee ya. Kalau Shopee mungkin algoritma dari Shopee yang mungkin Lina pertama search misal cari tentang belanja baju, pasti nanti algoritma yang ada di bawah rekomendasi yang ada pasti kan tentang baju kan kebanyakan. Nah, itu juga sama nggak sih Robin, juga relate tentang kalau Robin buka TikTok seperti itu ya. Kalau buka TikTok, kalau kita tonton durasinya itu sampai habis ya teman-teman, pasti nanti mempengaruhi algoritma yang ada. Jadi informasi yang ada ya kita harus bijak-bijak sih, kayak memilih akun sosial media dan edukasi yang nanti akan kita tonton. Oh gitu. Bicara nggak tuh ada, itu soalnya masih kayak Mungkin Robin mau ini Selin, kayaknya kita perlu tambah satu lagi platform media sosial yang sering digunakan nih sama kita Gen Z. Kalau dari aku, tadi kan kamu Shopee. Kalau dari aku mungkin bilangnya TikTok. Kalau dari Robin, Seperti Instagram gitu. ya sih. Ya. Instagram. Kalau boleh tahu algoritma Instagramnya Robin kayak apa ya, Bin ya? seperti apa nih Kak? Ya sekedar tahu aja ya kan. Ya Mengenai pendidikan atau hal-hal lain gitu. mengenai apa ya, berita-berita seperti apa ya, kayak Oh jadi kakaknya. berita-berita politik gitu. Oh jadi kakak ini sering, pasti kakak nge-follow akun apa? Rumpi karena isinya berita. Biasanya kalau di Instagram itu kayak yang membahas isu-isu kayak gitu yang Gen Z banget, membahasnya kayak akun provokatif kayak gitu gak sih ya, membahas tentang isu yang ada di Indonesia. Jadi nih Robin. Penipuannya seperti apa, relate-nya sama kamu ini yang pernah kamu jumpai? Mungkin penipuan yang pernah saya alami itu melalui WhatsApp ya Kak, kayak mengirim undangan tapi itu ada linknya gitu. Dan ternyata setelah dibuka tuh bukan link tapi aplikasi yang terbuka gitu ya Kak. Itu salah, ya itu salah satu masalah penipuan juga kan yang Iya. berkaitan dengan. Ya sih, aku juga pernah menemukan hal yang serupa. Kayaknya itu semua kan terjadi karena mungkin kita kurang ini ya, keamanan Menjaga nomor telepon kita, jadi semua orang tuh tahu. Biasanya kalau tentang aplikasi gini harus seperti apa, sebenarnya lebih kalau cowok lebih tahu gak sih, kayak harus mungkin ada mengisi keamanan apa sih di WA itu kayaknya Autentikasi, enggak sih? Aku pernah mendengar. berarti ya nggak mengajar tentang laki-laki atau perempuan ya. Biasanya kan kalau perempuan gampang aja kan. Gampang banget gitu dibodohin. Kalau laki-laki biasanya masih logika kan. Karena kita kan cewek ini Semua kepoan gak laki-laki. sih? Semua laki-laki. Oh enggak semua laki-laki ternyata guys. Oke. Untuk kakak sendiri gimana nih pengalaman yang kakak pernah? Apa sih yang bisa kakak lakuin supaya hal itu nggak terjadi lagi? Ya kita harus lebih hati-hati lagi, tidak jangan mudah percaya dengan omongan-omongan
orang saat kita ditelepon, dan jangan mudah terpengaruh seperti kita mendapatkan hadiah ini, hadiah itu. Dan sekarang nih, itu ternyata itu sangat berguna banget untuk pemirsa yang sedang menonton video kali ini. Nah, terkait keamanan digital kan pasti ada istilah yang namanya phishing ya Kak. Ini sering banget dong pastinya kita dengar. Nah, menurut kalian tuh apa sih sebenarnya phishing itu, dan bagaimana cara kita untuk menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi yang adanya phishing tersebut? Dari aku dulu ya. Kalau di sini tuh kayaknya masih agak ini ya, ada kalau di telinga aku pribadi agak kurang familiar gitu. Mungkin lebih itu karena kosakata dari bahasa Inggris yang sudah dipelajari tentang phishing itu kan penipuan online kan sebenarnya. Kebanyakan phishing itu dipakai oleh para orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya salah satu platform digital yaitu belanja online ya yang terjadi kali ini, misal di Shopee. Itu tiba-tiba karena kita kan data yang kita masukkan di salah satu e-commerce itu memang harus kita pastikan benar-benar dapat terbackup maupun terjaga privasinya kan. Nah, salah satu dampak dari phishing itu adanya penipuan online yang kayak meminta nomor kartu kredit itu dan kata sandi dari akun kita. Jadi tanpa kita sadari kadang kebanyakan juga orang yang ngasih itu karena kayak terhipnotis ya sih. Kalau di bahasa Jawanya kalau kita bilang kan kayak didendam gitu ya. Mungkin kita kayak namanya didendam. Ya itu salah satunya ini salah satu cara penipu untuk mengelabui semua. Mungkin dari Robin juga pernah gak sih menemukan apa mungkin temenmu apa mungkin dari kamu sendiri tentang penipuan online? Kalau dari penipuan online ya dari diri saya sendiri ya. Saya mendapatkan telepon dengan iming-iming saya ditransfer uang 1 juta, tapi Setelah dicek, ya apa itu namanya? Minta nomor rekening. Apa sih jenenge? Stroke ya apa sih namanya? transfer mungkin seperti transfer, bukti transfer Nah, mungkin. bukti transfernya itu dibuat-buat sendiri. Oh, jadi diedit gitu ya. Nah, Terus sehingga saya percaya dan saya mentransfer dia karena kata dia kalau aku tidak mentransfer dia, uangnya tidak bakalan keluar gitu. oh gitu Kak. Kan sebelum Kakak transfer harusnya ngecek gak sih saldonya nambah atau enggak? Nah, Gitu. saat Masa Kakak nggak itu sadar? aku kan nggak punya kayak aplikasi Brimo gitu. Jadi langsung ngecek ke bank. Pertama saya coba masukin PIN dan mau ambil uangnya, tapi kok nggak bisa. Katanya itu masih kayak ada keterlambatan gitu. Tapi kan dia akan sendiri sudah ada fitur untuk kita ngecek saldo. Kenapa enggak Kakak cek gitu? Kenapa harus cepat terpercaya gitu Kak? Nggak tahu ya, kayak Mungkin kita karena tidak sudah hipnotis gitu. tergiur juga gak sih sama kayak Apalagi 1 juta ya. Iya, kayak apalagi kan bicara tentang kayak gini kan memang nggak ada gak sih edukasi yang benar-benar dikasih ke kita buat mengatasi itu semua dengan bijaksana kayak gitu. Kalau bicara tentang permasalahan yang ada pasti banyak, apalagi kita kan Gen Z ini suka ini ya dibilang kritis ya nggak kritis, tapi kalau kita ini dikasih contohnya kayak Robin tadi kayak ya percaya aja karena emang tergiur kan dengan yang diiming-imingkan oleh penipu tersebut. Ya makanya salah satu caranya sih harus ini ya banyak cek lah kalau ada nomor yang nggak dikenal. Itu sebenarnya kan juga banyak aplikasi yang bisa menjalin semua kayak get kontak apa dan banyak nggak sih. Nah, betul banget nih. Sekarang aku akan ngebahas soal generasi muda, terutama pada anak-anak dan remaja.
Jani yang dimana tumbuh pada era digital untuk saat ini. Dan menurut kalian ini apa sih tantangan terbesar untuk mereka dalam mengenal literasi digital itu? Anak-anak dan remaja memang jadi kelompok yang paling terpapar teknologi sejak dini. Betul banget nih, apalagi kan di umur 2 tahun ini sekarang banyak anak yang umur segitu udah dikenali dengan adanya gadget nih. Nah, bener banget. Tapi justru itu yang bikin mereka lebih rentan untuk mengenal media digital tersebut. Iya nih betul, apalagi kan di umur-umur anak remaja ini kan jarang banget sama yang namanya cross check. Kayak mereka tuh lebih percaya dengan media tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, dan terutama dalam meningkatkan penggunaan media sosial di kalangan remajanya, apa sih saran yang buat orang tua atau guru yang ingin mengajarkan literasi ke anak-anak? Kalau menurut aku, kalau bicara tentang anak-anak dan remaja, karena kita ini bicara tentang generasi ya yang nantinya akan membawa Indonesia di zaman yang digital, ya itu sih yang kita bahas sekarang. Literasi digital itu sudah cukup untuk menjadi salah satu bekal untuk anak-anak, bahkan remaja, bahkan di usia kita ini untuk mempersiapkan itu semua. Karena kalau ngomong tentang gadget itu kan ya, berarti kita bicara tentang inovasi digital berupa alat komunikasi kan. Padahal inovasi digital itu juga berdampak positif loh, baik loh juga untuk perkembangan anak. Kalau 2 tahun sudah dikasih gadget untuk hal-hal yang sekedar misalnya kan nangis ya, kalau nangis Ini jadi dilihatkan ya. video. Jadi kalau orang tua kan kalau anaknya nangis langsung kasih handphone, anaknya diam. Juga kita kan banyak kan menemukan kasus seperti itu karena ya hanya salah pemanfaatan dari media digitalnya saja. Karena digital itu tidak hanya alat komunikasi, tapi juga banyak bentuk kayak mainan-mainan anak sekarang kan juga canggih-canggih ya. Mungkin salah satunya yaitu sih mengganti salah satu media untuk dapat membuat anak itu tenang, salah satunya tenang dan dengan itu sih mainan-mainan edukasi kayak gitu. Dan untuk orang tua juga harus protek juga ya anak yang udah dipegang handphone, apalagi di umur masih kecil, jadi harus lebih melihat terus cross check HP-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, berarti kan juga peran orang tua gak sih yang memang paling penting untuk anak-anak itu tentangnya, karena ya tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari orang tua juga anak-anak ya bisa apa gitu kan, yang kasih akses kan juga orang tua gitu. Jadi peran penting juga orang tua dan para pendidik juga sih tentang untuk dapat mengedukasi semua, terutama untuk kita ini ya anak-anak PNS buat jadi penyuluh tentang pendidikan digital, untuk mendukung kegiatan literasi digital. Wah, bener banget nih. Karena apa sih langkah yang paling konkret yang bisa diambil oleh para pendengar yang sudah menonton kita untuk meningkatkan literasi digital mereka? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama dimulai dari hal-hal kecil seperti mengecek sumber berita sebelum membagikan, dan yang kedua perhatikan keamanan terlebih dahulu gitu. Itu kan tadi langkah-langkah konkret dari Kak Robin sendiri nih. Untuk Mbak Diska gimana nih? Kalau dari aku sendiri, karena di Indonesia juga punya sistem tentang yang berkaitan tentang komunikasi dan digital, yaitu Kominfo ya. Pasti yang aku juga sempat cari kemarin itu, kita semua itu harus mengetahui tentang 4 pilar yang berkaitan tentang literasi digital. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu ada etika digital. Etika digital itu pasti juga berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang memang sudah tertera di Indonesia, tidak merugikan di media sosial. Kali ini sering banget nih Kak. Apalagi netizen Indonesia-nya kan terkenal julidnya kan, sama netizen Korea gak sih? Padahal di Indonesia ini memang kayak
apa ya, kalau kita bicara tentang netizen ini, no comment. Dokumen deh. Netizen maha benar gitu Iya, ya. iya. Juga banyak kan kayak yang down gara-gara omongan netizennya itu karena mungkin mereka tidak memanfaatkan kode etik dari digital dengan benar, atau bahkan mereka tidak mengetahui gitu. Setelah etika digital juga ada budaya digital. Budaya digital itu dimana kita itu menggunakan media-media digital sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Apakah kita itu membuat salah satu media itu sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia? Contohnya mungkin kayak kita dalam social branding ya. Social branding itu juga nggak semata-mata hanya kesenangan kita, tapi apakah itu dapat mengedukasi untuk orang-orang yang melihat. Terus yang ketiga itu ada tentang keamanan digital yang tadi disampaikan banyak dengan Robin tentang perlunya kita menjaga data pribadi. Secara kita ini kan memang akses di Indonesia ini kan terkait keamanan dari itu semua kan masih kurang ya, masih kurang kan yang data kita bocor, hacker. Nah, Apalagi banyak-banyak nih netizen ini sering memberikan nomor pribadi dengan sembarangan di media sosial tanpa melihat ke belakang efek dari mereka memberikan informasi yang termasuk itu pribadi. dan yang terakhir itu kayak pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatannya itu dari berbagai aspek, juga ada aspek kesehatan, politik, terus budaya, yang paling penting juga pendidikan kan, untuk mengedukasi. Karena kedepannya kan pasti kita, kalau nggak salah apa sih Indonesia 2045 nanti, ya tepat 100 abad Indonesia itu apa sih, Indonesia emas ya? Ya, Indonesia emas. Apalagi itu nanti pasti sudah ada di era abad 21 yang semua serba digital. Wah, thanks banget nih Kak atas langkah-langkah yang udah dijelasin. Kalian sendiri ada nggak sih pengalaman mengenai digital itu sendiri? Kalau dari aku yang berkaitan dengan digital pasti banyak ya, terutama ini sih handphone. Kita kan pasti nggak pernah bisa lepas dari handphone ya. Iya. Nggak pernah lepas dari handphone, dan juga kita pasti bakal follow up terus apa yang sekarang up to date gitu loh. Itu gengsi banget kan gitu kan. Gak mau ketinggalan. Kayak meleng sedikit dari TikTok pasti ada berita baru, kita ketinggalan, ya kayak gak enak ya sih. Iya, Apa kita harus cari lagi. harus benar-benar ngikutin lah intinya. Terus kalau bicara tentang pengalaman juga tentang digital ya pasti banyak lah, apalagi kalau kita sudah mulai jadi mahasiswa baru pertama kali masuk aja kan pasti sudah kaget kan kalau sistem absensi atau apapun itu di universitas kan ternyata sudah pakai digital kita kan, canggih banget kan. Kita Absen kan kayak di absen gitu kan sama sekretaris atau sama gurunya. Kalau di sini kan kalau kita presensi benar-benar pribadi ya, benar-benar pakai handphone kita memanfaatkan adanya inovasi-inovasi itu. Jadi kayak kaget kak ada sistem kalau dilihat ya untuk presensi dan semua bentuk tugas aja dikumpulkan di NP. Dan itu satu laman internet yang ternyata juga baru pertama kali ini sih kayak dapat mengetahui oh ternyata juga bisa ya di web itu buat mengumpulkan tugas seperti itu. Terus ya kalau dalam dunia pendidikan itu sih presentasi kan kita juga selalu digital gak sih, apa-apa juga kalau kita ngedit ke PDF kan sudah makanan sehari-hari mahasiswa kayak tentang dunia digital itu harusnya mahasiswa ini wis hatam gitu lah karena tiap hari ya Kak. Tapi aku juga kepo sih Lin sama pengalaman dari Robin. Nah, dari aku juga kepo nih untuk Mas Robin sendiri apa nih pengalamannya? Kalau pengalaman saya pribadi sih di Facebook ya, kan kalau orang-orang dulu Facebook itu cuma kayak buat tempat seperti Instagram sekarang buat foto-foto ya.
kalau sekarang kan bisa buat apa, buat jual beli gitu. buat Ya, jual-jual produk, jual barang atau apa lewat marketplace itu. Karena saya sendiri mengalami itu karena saya berbisnis di Facebook tersebut tentang jual beli sepeda motor gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi itu salah satu pengalamanku sendiri sih. Kalau dari Kak Justina, pengalaman pribadi seperti apa? tentang Karena dari tadi kita terus ya nih ya Iya. ditanyain, nah sekarang dari Jani, kalau dari Justina pengalaman digitalnya seperti apa? Oke, kalau untuk pengalaman digital yang aku alami ini sebenarnya mengenai media sosial ya, yaitu Instagram. Ya, dimana kan dulu Instagram ini cuma dibuat foto sama up video aja ya, tapi dengan berkembangnya zaman tuh enggak, maksudnya tuh seperti kita tuh bisa mencari tahu berita terupdate juga bisa melalui Instagram, enggak dengan kita, enggak cuma dengan apa namanya website berita yang di Google itu loh. Jadi itu sih pengalamanku, kayak ternyata Instagram ini nggak cuma foto sama video up itu doang ya, ternyata ada juga mengenai berita-berita yang terupdate kali ini. Dan juga sekarang yang aku tahu juga banyak banget nih sekarang oknum-oknum yang udah membuat brand sendiri, baju sendiri dan dirancang sendiri tentunya, lalu di up di Instagram. Kita kan tahu kalau membeli barang itu nggak cuma hanya di platform orang aja, tapi di Instagram ternyata juga bisa. Itu sih Pak. Kalau kita bicara tentang pengalaman digital kan pasti nggak luput dari sosial media, aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi kalau kita pahami dari literasi digital sendiri kan, yang pertama pasti kita menemukan salah satu bentuk media digital. Ya kita sih yang disebut sama kita semua, yaitu tentang aplikasi-aplikasi yang sebenarnya macam-macam kan penggunaannya. Jadi kayak satu aplikasi aja bisa mencakup semuanya. Benar, bisa bisa social branding, bisa posting video, foto, konten-konten, produk bisa, terus apalagi menyebarkan berita juga bisa. Jadi sudah apa ya? Nggak ada lagi nggak sih kayak satu platform yang menjadi sendiri-sendiri, berita sendiri. Ternyata sekarang semakin banyaknya teman-teman mungkin tahu tentang literasi digital, maka banyak inovasi, satu aplikasi juga bisa mencakup semua aspek sudah bisa dimasukkan ke dalam media tersebut. Sebagai Mika atas obrolan kita kali ini, semoga bisa membuka wawasan untuk para pemirsa yang sedang menonton video kita kali ini, dan semoga tersadarkan akan pentingnya literasi digital. Nah, sebelum saya tutup, saya akan ngasih kalian insight sebelum Meskipun kayak diambil sama orang lain ya, kita ini kan aku akan jauh sama teman saya. Oh ya, disclaimer. Ya, aku mau termasuk. aku pokoknya kebetulan kembali lagi, aku mau menyampaikan insight, yuk kan menyampaikan insight. Kok beri-beri ada disclaimer ya di akhir-akhir kita di sini ya. Dan semoga kalian mendapatkan insight dari apa pentingnya literasi digital itu sendiri. Dan sebelum itu, untuk para pendengar, ingatlah untuk menjaga keamanan digital dan tanggung jawab kita masing-masing, dan mulailah dengan langkah-langkah yang sederhana yang sudah kita bahas tadi, dan jadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. And thank you yang udah Iya, bilang guys.
pendengar mendapatkan insight yang penting tentang literasi digital, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap jaga keamanan privasi kita masing-masing ya guys. And untuk pendengar juga ingatlah untuk menjaga keamanan kita masing-masing, dan mulailah dengan langkah-langkah yang sederhana dan jadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Dan sebelum itu, thank you for watching and see you guys.